Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mata pelajaran IPA tentang objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran kali ini ada 6, yaitu 1. Memahami manfaat belajar IPA. Yang kedua, memahami proses penyelidikan ilmiah IPA. Ketiga, objek yang dipelajari dalam IPA itu apa saja sih? Keempat, memahami istilah-istilah penting. Kelima, membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Dan terakhir, kalian harus melakukan pengukuran. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, untuk apa kita belajar IPA? Yang pertama, kita menjadi bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika kita mempunyai data seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir logis dan sistematis. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah. Misalnya, air yang dipakai di rumah kita keruh, maka kita dapat mencari solusinya agar mendapatkan air yang bersih. Yang ketiga, mampu menjelaskan fenomena alam. Contohnya, mengapa benda-benda langit bisa bergerak dengan teratur? Mengapa bisa terjadi petir? Bagaimana bisa terjadi hujan? Atau mengapa bisa terjadi pelangi, dan lain-lain. Kemudian, manfaat belajar IPA yang lain adalah meningkatkan kualitas hidup. Seperti tadi kita memahami fenomena alam, bagaimana bisa terjadi petir, bagaimana terjadi pelangi. Nah, hal itu bisa meningkatkan keimanan kita, sehingga kualitas hidup juga meningkat. Atau contoh lainnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup, bagaimana meningkatkan produksi padi yang sebelumnya kurang baik. Nah, kemudian manfaat belajar IPA yang lain adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, kenapa di rumah kita pemasangan listrik itu harus dipasang paralel? Nah, maka dengan belajar IPA kita akan memahaminya. Selanjutnya, kita melakukan proses penyelidikan ilmiah IPA yang terdiri dari pengamatan, membuat inferensi, dan berkomunikasi. Pengamatan di sini kita pasti menggunakan berbagai indera atau panca indera, yaitu termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, dan proses ini untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan tadi. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau sebuah kesimpulan. Kemudian, setelah selesai membuat inferensi, kita komunikasikan. Nah, ini mengkomunikasikannya baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, bisa dalam bentuk tabel dari data-data tersebut, dibuatkan tabel, dari tabel dibuat grafiknya, kemudian bagan atau gambar, bahkan bisa dipresentasikan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja objek yang dipelajari dalam IPA? Objek yang dipelajari dalam IPA adalah interaksi seluruh benda di alam ini. Seluruh benda di alam semesta ini dengan segala interaksinya serta pola-pola keteraturannya, mulai dari benda-benda yang terkecil seperti atom hingga galaksi di jagat raya ini. Maka karena banyaknya objek yang dipelajari, ilmu pengetahuan alam ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yang mempelajari benda-benda mati dengan fenomena alamnya itu disebut fisika. Sedangkan
yang mempelajari tentang makhluk hidup disebut biologi. Dan cabang ilmu alam yang lain adalah kimia, di mana kimia ini mempelajari tentang atom, senyawa, unsur, materi. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Demikian, istilah-istilah penting di dalam IPA pun harus kalian pahami. Istilah yang pertama yaitu pengamatan, sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian istilah penting lainnya adalah pengukuran. Apa itu mengukur? Amir mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Pada hal itu, Amir melakukan pengukuran, yaitu membandingkan panjang meja dengan meteran. Kemudian, panjang mejanya tersebut itu disebut besaran. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Kalian mungkin pernah melakukan pengukuran, seperti mengukur suhu badan dengan termometer. Nah, suhu itu juga besaran karena bisa diukur. Atau kalian mengukur luas 4 persegi panjang. Luas itu juga besaran. Sedangkan seperti tadi melakukan pengukuran suhu, satuannya misalnya Celsius. Nah, Celsius itu adalah disebut dengan satuan. Satuan itu adalah pembanding yang digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran. Amir tadi melakukan pengukuran panjang meja dengan menggunakan meter. Maka besarannya adalah panjang. Satuannya adalah meter, ya. Bisa juga kalian mengetahui satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kilometer, mil, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, bila semua para ilmuwan internasional berkumpul, mereka membicarakan tentang panjang, maka yang dipakainya adalah sistem internasional. Sistem internasional ini, misalnya untuk panjang adalah meter. Nah, maka nanti akan diberi contoh selanjutnya pada slide berikutnya. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan. Di sini kalian harus bisa membedakan mana besaran pokok dan mana besaran turunan. Nah, contoh besaran pokok. Besaran ini pasti punya definisi sendiri. Contoh, panjang. Satuannya meter. Meter itu ada definisinya. Boleh kalian lihat nanti dari buku paket. Apa itu arti 1 meter? Sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas tadi. Luas adalah panjang dikali lebar. Berarti besaran turunan luas itu diturunkan dari besaran panjang. Atau misalnya kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan. Mengapa? Karena kecepatan diturunkan dari besaran-besaran pokok, jarak, dan waktu. Satuannya pun diambil dari satuan besaran pokok tersebut. Panjangnya menjadi meter, waktunya sekon. Sehingga satuan dari kecepatan meter per sekon. Selanjutnya, mari kita lihat 2 tabel. Tabel yang pertama yaitu tentang besaran pokok, kemudian satuannya dalam sistem internasional, dan simbol-simbol satuannya. Yang pertama, besaran massa. Satuannya adalah kilogram, simbolnya kg. Mungkin kalian sekarang merasa bingung, karena pada waktu SD,
kalian belajar dengan ibu guru kalian bahwa kilogram itu adalah satuan dari berat. Nah, yang sebenarnya berat itu adalah besaran turunan, bukan besaran pokok. Ya, nanti kita bahas di tabel kedua. Kemudian besaran pokok yang lain adalah panjang, satuan meter, lambangnya M. Waktu, sekon, lambangnya S. Suhu, satuan dalam SI-nya adalah Kelvin, lambangnya K. Di Indonesia suhu satuannya Celsius. Ya, tidak menggunakan satuan internasional. Satuan Kelvin ini banyak digunakan di Eropa. Kemudian, besaran pokok lain adalah kuat arus. Satuannya adalah ampere. Ini 1 ampere ada definisinya ya. Kilogram ada definisinya. Nah, jumlah zat berikutnya satuannya adalah mol. Dan intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya CD. Berikut tabel kedua tentang besaran turunan. Ini di sini ada 5 contoh besaran turunan. 1. Massa jenis. Beda ya dengan massa, anak-anak. Massa jenis itu lambangnya huruf Rho. Itu merupakan hasil bagi dari massa dan volume. Sehingga satuannya pun kilogram per meter kubik. Meter kubik ini satuan dari volume. Yang kedua contohnya, besaran turunan adalah berat. Weight bahasa Inggrisnya, sehingga lambangnya huruf W. Rumusnya W sama dengan M kali G atau massa dikali percepatan gravitasi. Satuannya kilogram kali meter per sekon kuadrat ya, atau bisa ditulis kilogram dikali meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Jadi satuan berat dalam sistem internasional adalah Newton. Selanjutnya, yang ketiga, kelajuan V. Velocity dalam bahasa Inggris ya, sehingga lambangnya huruf V. V adalah S dibagi T. S-nya jarak, T-nya waktu. Sehingga satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian yang keempat, contoh besaran turunan yang lain adalah percepatan. Percepatan itu bahasa Inggrisnya akselerasi, sehingga lambangnya huruf A. A sama dengan V per T. Satuannya meter per sekon kuadrat dari kecepatan, satuannya meter per sekon. Dibagi, waktunya sekon, meter per sekon dibagi sekon. Sehingga satuan percepatan menjadi meter per sekon kuadrat. Terakhir, tentang besaran turunan adalah berat jenis. Lambangnya huruf S. Rumusnya W per V. W itu berat, weight. Ya, V-nya volume. Berat itu satuannya kan Newton. Sehingga satuan dari berat jenis adalah Newton per meter kubik. Demikian, kalian harus bisa membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sekali lagi adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan atau diturunkan dari besaran-besaran pokok. Bisa hasil bagi, bisa hasil kali dari besaran pokok, atau bisa hasil kali bagi. Tapi kalau hasil penambahan itu bukan besaran turunan. Contohnya, keliling. Kalian tahu rumus keliling? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Perkalian di situ itu bukan perkalian sebenarnya, karena panjangnya sama, ada 2, sehingga jadi 2 kali panjang. Nah, di situ keliling merupakan besaran pokok, bukan besaran turunan. Paham? Nah, selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keenam, kalian harus melakukan kegiatan. Kegiatan yang pertama, kalian amati benda di sekitar kalian, bisa berupa jeruk, meja,
dan sebagainya. Tuliskan sebanyak-banyaknya besaran apa yang dapat diukur pada benda tersebut. Kemudian tuliskan juga besaran yang tidak dapat diukur dari dari benda tersebut. Kemudian apakah besaran yang menurut kamu tidak dapat diukur tersebut pada suatu saat dapat diukur? Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian itu ke dalam tabel-tabel di bawah ini. Sedangkan kegiatan kedua, ini kalian isi tabel terdiri dari nama benda. Kalian pilih ada 5 benda, tuliskan. Setelah itu kalian tuliskan besaran yang akan diukur dari benda tersebut. Boleh 2 masing-masing. Kemudian satuannya dalam SI kalian tuliskan juga. Serta jangan lupa sertakan apa nama alat ukurnya. Kemudian kalian kirimkan ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.